Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Irawan, NIM 2119066. Dan di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Pemikiran Filsafat Timur Surawardi. Dan saya akan menjelaskan materi tentang biografi Surawardi. Langsung saja. Nama lengkap Surawardi adalah Syekh Syihab ad-Din Abu Al-Futuh Yahya bin Habsyi bin Amir al-Surawardi dengan gelar Syihab. Surawardi lahir pada tahun 548 Hijriah, tepatnya pada 1153 Masehi di daerah Surawat, Iran Barat Laut, dekat Zajan, dan meninggal pada tahun 1191 Masehi di usia 38 tahun di Damaskus. Surawardi adalah ilmuwan muslim yang ikut andil mengantarkan kejayaan pada ilmu pengetahuan Islam. Berbagai macam pemikiran telah beliau cetuskan untuk kemaslahatan keilmuan Islam. Surawardi dikenal dengan Syekh Irsyad atau Mater of Illuminationis, Bapak Pencerahan, Al-Hakim Sang Bijak, Asy-Syahid Sang Martir, dan Al-Maktul yang terbunuh. Pendidikan dimulai di marga kawasan Azerbaijan untuk belajar hukum. Selanjutnya Surawardi pergi ke Isfahan, Iran. Di kota ini tumbuh beragam pemikiran, khususnya filsafat Ibnu Sina. Di sini ia belajar logika melalui buku Al-Basir Al-Nashiriyah, kitab karya Omar Ibnu Sahlan Al-Sawi. Beliau adalah ahli logika yang terkenal sekaligus salah satu pemikir iluminasi awal dalam Islam. Setelahnya, Surawardi melanjutkan perjalanannya menuju Anatolia Tenggara dan diterima dengan baik oleh sejumlah pangeran Bani Saljuk Romawi. Setelah mengenyam pengetahuan formal, Surawardi bertolak ke Persia yang terkenal dengan tokoh-tokoh sufi. Ia tertarik pada ajaran tasawuf dan akhirnya menekuni mistisisme. Surawardi mengakhiri petualangannya di Syria dari Damaskus menuju Aleppo, lalu bertemu dan bersahabat dengan penguasa Aleppo, yakni Malik Az-Zahir, putra Salahuddin Al-Ayyubi Al-Kurdi. Saat di Aleppo, walaupun usianya masih belita, Surawardi sudah mampu menguasai pengetahuan filsafat dan tasawuf begitu mendalam. Bahkan Tabaqat Al-Kitabah menyebut Surawardi adalah tokoh zamannya dalam ilmu-ilmu hikmah. Beliau sangat menguasai ilmu filsafat, memahami usul fikih, serta cerdas dan fasih ungkapannya. Namun suatu hal yang sangat disayangkan, penghormatan dan pengharapan dari Malik tidak diikuti oleh para fuqaha pada saat itu. Sosiopolitik tidak mendukung keunggulan serta kecerdasan Surawardi, sehingga semua itu membuat lawan atau pihak yang tidak menyukainya semakin iri dan dendam. Hal ini terlihat dari upaya-upaya para fuqaha untuk menghentikan pengaruh pemikiran Surawardi terhadap penguasa Aleppo. Dan hal inilah yang menjadikan ia mati di tiang
bergantungan pada tahun 1191 Masehi dalam usia yang relatif muda, yakni 38 tahun, karena kedengkian sebagian ulama fuqaha. Kurang lebihnya seperti itu dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasma Mursalah dengan NIM 2119086 dari kelompok 11 Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan karya-karya tulisan dari tokoh Surawadi. Karya tulisan dari tokoh Surawadi ini berjumlah tidak kurang dari 50 karya filsafat dan gnostik. Dalam bahasa Arab dan Persia, saya Dasen jelas mengelompokkan karya Surawadi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Berisi motivasi pengajaran dan kaidah teosofi yang merupakan penafsiran dan modifikasi terhadap filsafat peripatetis. Ada 4 buku tentang hal ini yang ditulis dalam bahasa Arab, yaitu Al-Fawihat, Muqawan, Mutahharah, dan Hikam Al-Irsyad. Pembahasan dari buku ini berarti pada cahaya Tuhan sebelum melakukan kritik terhadap filsafat. Dan yang kedua, yaitu karangan pendek yang tegang filsafat, ditulis dalam bahasa Arab dan Persia dengan gaya bahasa yang disederhanakan, yaitu Hayakil Al-Imadiyah. Dan yang ketiga, karangan pendek yang bermuatan dan berlambang mistis pada umumnya di bahasa Persia meliputi Al-Usul, Sungat, Al-Quran. Dan yang keempat yaitu komentar dan terjemah dari filsafat terdahulu dan ajaran-ajaran keagamaan seperti Risalah Besar karya Ibnu Sina yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan yang kelima yaitu doa-doa yang lebih dikenal dengan Al-Waridat, Wal-Wafidat atau doa dan persulian. Di sini saya juga akan menjelaskan banyak karya dan karya-karyanya dari tokoh Al-Surawardi. Yang pertama yaitu karya Kitab Induk Filsafat Iluminasi, yang antara lain 1. Talwihat Pemberitahuan, dan yang kedua Al-Muqawan yang tepat, dan yang ketiga Al-Masyarik Jalan dan Pengagaman, dan keempat Al-Hikmah Al-Irsyad. Karya kedua adalah Risalah Ringkas Filsafat, antara lain Hayatil An-Nur, Rumah Suci Cahaya, Al-Ward, Al-Imidiyah, Lembaran Imadiyah, Bustan Al-Qulub, Taman Kalbu. Dan yang ketiga, karya ketiga merupakan kisah perumpamaan antara lain Risalah Atar, Risalah Burung. Buku ini banyak membahas karya Ibnu Sina, yaitu Kitab Isyar Al-Wasabiyah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pemikiran Surawardi. Filsafat Surawardi sebenarnya adalah sebuah upaya memadukan filsafat dan tasawuf yang ia sebut dengan Isyraq Iluminasi, yang kemudian ide filosofisnya ini menjadi salah satu aliran filsafat Islam. Dan filsafat Iluminasionis mencoba memberikan tempat yang penting untuk metode intuitif sebagai pendamping ataupun dasar bagi penalaran yang rasional. Adapun latar belakangnya, yang pertama, latar belakang dari pemikirannya yaitu bahwa pemikiran Iluminasi Surawardi tidak hanya bersumber dari Islam, tetapi sumber non-Islam pun ikut serta mewakili pemikirannya, seperti pemikiran Sufisme, pemikiran Paripetik Islam, pemikiran sebelum Islam, pemikiran kuno, dan bersandar pada ajaran Zoroaster dalam menggunakan lambang-lambang cahaya dan kegelapan. Selanjutnya yaitu metafisika dan cahaya. Menurut Surawardi, cahaya itu bersifat imaterial dan tidak bisa didefinisikan. Yang selanjutnya yaitu epistemologi. Surawardi menggabungkan antara cara nalar dengan intuisi dan menganggap keduanya saling melengkapi. Menurutnya, nalar tanpa intuisi dan iluminasi tidak akan pernah bisa mencapai sumber transenden dari segala gambaran kebenaran dan penalaran. Selanjutnya yaitu kosmologi. Kosmologi merupakan satu bidang ilmu mengenai alam semesta. Ilmu ini menumbuhkan perhatian pada persoalan asal-usul, elemen, hubungan antar elemen, dan berbagai perkara lain yang secara langsung dan tidak langsung mempunyai kaitan dengan alam semesta. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.